Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dengan sukacita, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur hari ini kita diizinkan untuk merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang bangkit, Dia yang hidup, dan Dia yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan saat ini kita akan masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji meninggikan Raja kita, Raja di atas segala raja, Raja yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kami puja. Kami sembah Engkau Tuhan sebagai Raja kami, Raja yang berdiri di tengah-tengah kehidupan kami. Kami meninggikan dan memuji Tuhan. Engkaulah yang hidup,
bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kami mulai ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, Tuhan mengurapi kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin. Ibadah kita akan diteruskan oleh hamba-Nya Pendeta Herman Adi Basteri MTH. Saya dan jemaat Tuhan tetap berdiri. Kita mengangkat kuasa nama Tuhan. Dia yang dinomorkan sebagai hati dunia. Ibadah dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini ke surga didasarkan di dalam nama Allah dan anak yaitu Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai Nas pemimpin kita pada pagi hari ini diambil dalam Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan.
Baik, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat pada majelis yang bertugas. Silakan. Selamat pagi. Shalom. Atas nama Gembala Jemaat, atas nama Majelis Jemaat, menyambut dengan sukacita seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, tanggal 18 Mei 2023. Selamat datang seluruh jemaat, baik yang dari Pakalasang, jemaat yang berdomisili di kota, jemaat yang berdomisili di Sedia. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Atas nama Majelis Jemaat, mengaturkan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Herman Basri yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih kepada tim altar, tim musik. Hari ini luar biasa anak-anak pemuda-pemudi gereja kita yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan terus menopang memberkati mereka. Dipakai oleh Tuhan luar biasa dalam pelayanan-pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, diingatkan kepada seluruh majelis jemaat, diingatkan juga kepada seluruh pengurus komisi. Hari ini setelah ibadah akan diadakan pertemuan di tempat ini, di gereja kita, untuk membahas program jemaat. Secara khusus acara kita retreat keluarga yang direncanakan kita laksanakan pada bulan Juni tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31, 2023 bulan depan. Karena itu sekali lagi diingatkan kepada seluruh majelis jemaat, pengurus komisi, juga panitia hari besar untuk bersabar. Setelah ibadah kita akan melaksanakan rapat, kita akan bahas bersama metode-metode yang akan nanti kita buat supaya acara ini juga semua membawa dampak positif dalam pertumbuhan, sekaligus juga keakraban antara kita jemaat dengan jemaat, pribadi dan keluarga demi keluarga. Kira demikian langkah jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian jemaat, saya menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sehubungan dengan hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan, namun ada tugas, yaitu memberitakan Injil. Oleh karena itu doa kita hari ini, kita akan secara bersama-sama jemaat Tuhan akan berdoa khusus pokok doa bagian D. Karena kita berdoa secara khusus, poin 1, 2, dan 3 adalah, poin 1 dan 2 itu program sinode. Bagaimana gereja misi Indonesia telah mengutus pendeta-pendeta hamba Tuhan melayani baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Doakanlah hamba-hambanya terus dipanggil oleh Tuhan memberitakan Injil. Poin 3, 4, 5 adalah program misi gereja kita di tempat ini. Doakanlah hamba-hambanya yang telah dipercayakan untuk melayani pos-pos baik yang ada di Mamuju oleh hambanya Bapak Victor, kemudian pelayanan di Patalasang, dan juga rencana pembukaan pos pelayanan di Morowali. Itu adalah program misi dari tim misi gereja kita di tempat ini. Kita berdoa kiranya Allah terus memakai hamba-hambanya, dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil. Semakin banyak orang diselamatkan, kerajaan Allah semakin diperluas melalui pelayanan gereja kita di tempat. Untuk doa yang masuk, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa kepada Kita mulai.
di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur di hari ini kami boleh beribadah dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang memberikan kami sungguh satu pengharapan. Allah telah menyediakan tempat bagi kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami. Namun ada tugas yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberitakan Injil, mengamalkan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Tuhan terus memberkati program Sinode yang telah mengutus para misionaris hamba-hamba Tuhan yang melayani di luar negeri dan di dalam negeri. Allah memberkati mereka, hamba-hamba Tuhan yang terus dipakai oleh Tuhan. Dikarenakan mereka hikmat, metode wibawa bahwa segala karunia-karunia Tuhan karena kembali dibutuhkan dalam pengembangan Injil. Berkati hamba-hamba membangun program mereka terus dipakai bahwa segala kebutuhan sarana dan prasarana yang ada Tuhan juga berkati dan setiap pribadi dan pelayanan mereka juga terus bertumbuh dalam iman yang baik, iman yang benar kepada Pujian kepada Bapak berkati Bapak Pendeta Sakir, Bapak Pendeta Hedi mana dia di India Utara, bahkan pelayan-pelayan ada di dalam negeri ini. Kami serahkan belakang program gereja di tempat ini mengutus Bapak Victor untuk melakukan pelayanan pos misi di Mamului. Kami berdoa agar berkati hambanya menopang dia dalam segala tugas dan pelayanan ada terus diberkati oleh keluarga pribadi dalam pelayanan juga terberkati. Kami juga berdoa untuk Matalasan Tuhan serahkan dalam tangan kasih-Mu. Allah juga memberkati rencana pembukaan pos pelayanan Timur Mali kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membuka berkati sehingga baik ini juga dapat diberitakan di Timur Mali. Semua terjadi karena kehendak dan kasih-Mu yang bila semakin banyak orang mengenal Kristus, kerajaan Allah semakin diperluas oleh karena pelayanan gereja misi di Indonesia dan pada sana. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, segala rancangan yang kita boleh tangan di dalam tangan kasih-Mu. Allah yang memberkati. Semua ada dalam nama kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Di tengah tugas yang Tuhan berikan bagi kami, memberitakan Injil, menjadi garam dan terang, menjadi berkat. Namun ada pergumulan-pergumulan akan jemaat, secara khusus dalam pembayaran cicilan gedung gereja di wilayah kota. Kami pertaruhkan di dalam tangan kasih. Kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan sehingga pembayaran bulan demi bulan dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa untuk pembayaran bulan Juni tahun 2023. Tuhan juga memberkati. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Kami juga sungguh bersyukur oleh jemaat ini, oleh karena kasih dan cinta jemaat kepada Tuhan. Bahu-membahu mengumpulkan rupiah sehingga semua boleh terkumpul untuk dapat membayarkan cicilan ibadah di wilayah Tuhan. Kami terus berdoa dan menopang semua donatur yang ada, yang terus membantu dalam pengumpulan dana cicilan ini. Juga Tuhan terus memberkati dalam segala usaha, upaya dalam penggalangan dana oleh panitia, bahkan komisi-komisi yang ada. Juga Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas, dalam segala pekerjaan, baik pendidikan anak-anak, orang-orang tua, dalam segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Mohon pimpinan Tuhan atas jemaat. Di antara kami saat ini ada jemaat yang sakit, kami mohon kelimpahan kasih karunia Tuhan, memohon anugerah dan kebaikan dan rahmat untuk Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kami bawa hamba-hamba ke dalam tangan kasih-Mu untuk Oma Vina, Ibu Vidi yang sakit di bagian kaki. Kami serahkan hamba-hamba ke dalam tangan kasih. Kami juga berdoa saudara Alam Masola dalam masa pemulihan setelah mengalami stroke. Tuhan urapi hamba-Mu, pulihkan dia dengan sempurna oleh karena kasih dan kemurahan. Kami juga bersyukur Ibu Wiliana hari ini ada bersama dengan kami. Beberapa waktu lalu hamba-Mu menderita oleh karena sakit. Kami bersyukur atas pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kami juga berdoa untuk anak kekasih hamba-Mu, anak Anita. Kami serahkan Tuhan terus memberkati dan menopang hamba-Nya. Saudara Heri terus Tuhan pulihkan, bahkan iman yang terus dipelihara dengan baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Opa silakan, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu. Karena di masa tua mengalami sukacita dan lawatan Tuhan yang luar biasa, memiliki pengharapan yang teguh dalam iman yang luar biasa kepada Tuhan. Ibu Agustina, kami juga serahkan dalam tangan Allah memulihkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia.
terus dipulihkan dengan sempurna oleh kasih dan kemurahan Allah atas bangsa. Allah terus akan memulihkan bangsa Indonesia ini, bahkan kami semua sebagai warga negara, terus dalam keadaan aman dan kembali oleh karena kasih dan anugerah Tuhan akan bangsa dan negara kami. Doa kami kepada Tuhan, kiranya akan pemerintah bangsa ini dikaruniakan mereka hikmat, bahkan segala kebijaksanaan, sehingga semua strategi keputusan-keputusan itulah yang terbaik untuk pertumbuhan dan kebaikan bangsa negara Indonesia ini. Kami serahkan seluruh baik TNI, Polri yang bertugas untuk menjaga keamanan, Allah juga memberkati mereka. Pemerintah Kota Makassar kami serahkan dalam tangan Tuhan, Allah memberkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi kami berdoakan jemaat ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan, baik anak-anak dalam pendidikan, Tuhan terus memberkati mereka. Memberkati seluruh mata pencarian jemaat ini terus bersandar dan memiliki pengharapan dan terus percaya kepada Tuhan. Ingatkan jemaat ini bahwa ada firman Tuhan Alkitab yang akan terus menuntun jemaat agar jemaat terus berada dalam kasih dan anugerah dan kebaikan Tuhan. Tidak pernah dari jemaat ini hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan iman, dan biarlah kami satu yang saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, saling mengingatkan satu yang lain untuk kasih mesra antara satu jemaat, sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus, dan melalui jemaat bersama di Makassar ini nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus yang telah mengajak kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di dalam surga, diteruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami rezeki, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-16 sampai 23. Kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Puji Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita masih bersukacita, amin. Kita tahu Allah kita hidup, Ia yang bangkit naik ke surga untuk menyelamatkan kita. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Yesus hidup. Ya.
Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Bila Tuhan lagi hidup, kita bersuka cita, kita terus bersuka cita. Bagi Tuhan, Dialah yang bertahta, Dia yang berkuasa. Amin. Melukis cakrawala
Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau meninggikan nama Tuhan, Allah pemilik kehidupan kita, Allah yang melukiskan kebesarannya, Allah melukiskan tidak
yang telah menebus dan menyelamatkan kami, bahkan menyediakan tempat bagi kami di surga. Hari ini kami bersuka cita di hadapan-Mu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu ya dan amin. Dan kami hari ini ingin dan rindu belajar firman-Mu dan memikirkannya bagi kebutuhan kehidupan rohani kami di hadapan Bapa. Berbicara bagi kami secara pribadi pada hari ini ya Tuhan. Mohon supaya Tuhan Yesus berikan bagi kami hati, telinga seorang murid untuk mau belajar dan dididik oleh Tuhan. Kuasai kami dan tempat ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus Allah bekerja di tengah-tengah kami hari ini. Pakailah hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berbicara bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom. Pertama kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mendoakan dalam beberapa waktu lalu. Saya bersama dengan tim misi dengan Pak Petrus mengunjungi daerah Morowali dengan tujuan kita ingin menapak Injil di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu maka tujuan kami ke Morowali adalah menjejaki dalam pelayanan misi di sana dan melihat bahwa daerah Sulawesi Tengah atau daerah Morowali sangat terbuka untuk penginjilan. Ladang di sana siap dan tinggal prospek dari kita bagaimana kita melanjutkannya. Kami bertemu dengan beberapa baik anak-anak muda maupun keluarga, dan salah satu anggota jemaat sudah ada di sana, keluarga Bapak Lisa, itu jemaat dari GMII yang dari Jakarta, dan Pak Yahya adalah jemaat yang ada di Sulawesi Barat di Tomo bersama dengan beberapa anak. Beliau saat ini sudah ada di Morowali, sudah 2 minggu menjalankan usaha di sana. Dulu ada anak pemuda kita namanya Armi, juga sudah berkeluarga dan tinggal di Morowali bersama dengan suaminya, dan juga keluarga Pak Petrus. Beberapa keluarga Pak Petrus itu banyak di sana, dan mereka adalah orang-orang yang pernah dulunya ibadah di GMI Kosana. Sehingga ketika kami berbicara tentang GMII, bagi mereka bukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu melihat dan bagian itu, saya berpikir bahwa inilah waktunya Vini Vidi Vici. Aku datang, aku lihat, aku tahukan. Dan kita ingin mengerjakan itu dalam pelayanan misi yang Tuhan sediakan di sana. Dan karena itu maka prospek yang ada di sana adalah memang dikatakan di sana itu ada banyak juga tantangan, ada banyak juga pergumulan, tetapi justru itulah Injil dibutuhkan di sana. Oleh karena itu kita doakan jika Tuhan izinkan kehendaki supaya dalam waktu yang dekat sehingga kita katakan aku kembali untuk memberitakan Injil dan menanam GMII yang ada di Morowali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pada hari ini saya mengajak kita belajar bersama dari satu bagian firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita menyimak Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Lembaga Alkitab menulis dalam judul perikop yang kita baca adalah Rumah Bapa. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalanmu? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang mengatakan, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh di dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 di bawah satu tema, makna kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita ingin melihat tentang makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 perayaan besar yang dilakukan oleh gereja, dan 5 perayaan itu berkaitan dengan pokok-pokok iman Kristen. Jadi 5 perayaan besar yang dilakukan oleh gereja, dan kelima perayaan ini berkaitan langsung dengan pokok-pokok iman Kristen. Yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus. Berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, juga berbicara tentang di dalamnya belajar tentang pokok iman Kristen ada di sana. Yang kedua tentang kematian Yesus Kristus. Peristiwa kematian Yesus Kristus menjadi peristiwa yang penting di dalam pokok iman kita. Yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat, kenaikan Yesus ke sorga yang hari ini kita rayakan. Itu juga adalah bagian yang di dalamnya pokok-pokok iman Kristen tersusun dengan baik. Dan yang kelima yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Pada tanggal 28 nanti kita merayakan Pentakosta. Dan ini rangkuman dari 5 poin besar di dalam pokok iman Kristen, yang di dalamnya belajar tentang kealahan dan belajar tentang inkarnasinya, Allah yang menjadi manusia.
Sehingga Louis Berkhof di dalam buku Sistematika 3 berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, Louis Berkhof katakan begini: korban Kristus adalah korban bagi Allah. Korban Kristus adalah korban bagi Allah, di mana Kristus mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan dirinya kepada Allah di dalam karya kekudusan Allah. Sehingga pengorbanan Kristus tidak ada campur tangan pekerjaan manusia di dalamnya. Sekalipun dalam tindakan fisik kita melihat ada penganiayaan yang dialami, ada penindasan yang dialami, akan tetapi itu semua terangkum di dalam karya kudusnya Allah untuk melihat korban persembahan ini adalah korban yang kudus di hadapan Tuhan. Korban yang kudus ini ada hubungannya dengan korban persembahan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, orang yang berdosa harus mempersembahkan anak domba sebagai tanda dan bukti dari penebusan dosa, dari pengampunan dosa. Tapi dalam konteks perjanjian baru, kita melihat peristiwa itu dibangun dalam pemahaman yang kekal melalui karya dan pengorbanan Kristus. Penebusan dikerjakan secara sempurna, sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu peristiwa konfirmasi dari perkataan Yesus di atas kayu salib. Di saat Yesus ada di atas kayu salib, dari 7 perkataannya, maka salah satu dari perkataan itu adalah tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai dan apa yang diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib? Kristus katakan tetelestai, misi yang diberikan kepadanya oleh Sang Bapa dikerjakan oleh Yesus di dunia ini sampai selesai. Paulus dalam surat Filipi katakan apa? Dia taat sampai mati. Dia tidak membuka mulutnya dalam kitab Yesaya, dan tidak ada perkataan-perkataan yang jahat keluar, atau tidak ada perkataan kutuk apapun yang keluar dari dalam dirinya. Karena perkataan tetelestai ini merangkum dari seluruh yang dikerjakan oleh Kristus dalam karya penebusan manusia dari dosa. Sehingga dengan demikian maka mengungkapkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu peristiwa era baru yang akan dialami oleh orang percaya, di mana era lama dan era baru bergabung di dalam satu kesatuan yang menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka tadi dikatakan bahwa umat pilihannya dikasihi oleh Allah, dan orang yang remuk hatinya, yang remuk jiwanya, yang patah hatinya, bukan galau dan lebay, tapi orang yang remuk hatinya, yang patah semangatnya itu, Allah perhatikan dia. Karena kalau istilah itu sekarang ini sulit juga ya, karena sekarang kalau orang yang remuk hatinya, patah semangat, orang lebay. Alkitab pada saat itu mencatat jiwa yang hancur, semangat yang patah, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Sehingga kita juga katakan orang lebay itu tidak ditinggalkan oleh Tuhan ya, tapi orang yang lebay meninggalkan Tuhan. Kenapa? Biasanya orang lebay kan gitu, Tuhan, dimanakah Engkau? Aku menderita dengan segala yang ada ini. Dia baru merasa menderita perasaannya saja, belum menderita apa-apa, baru perasaannya menderita. Dia sudah katakan, Tuhan, dimanakah Engkau? Coba bayangkan aja kalau Tuhan tinggalkan, apa yang terjadi? Kalau Tuhan tinggalkan kita, selesai. Kita katakan tetelestai,
Sudah selesailah Tuhan semuanya ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kita mau melihat di dalam Yohanes. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 ini kita akan belajar bersama. Apa yang menjadi makna dari kenaikan Tuhan Yesus berdasarkan Yohanes 14 ini. Sekalipun Yohanes 14 ini masih dalam bentuk pengajaran langsung yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, tetapi Yohanes 14 ini ada hubungannya dengan peristiwa kenaikannya. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 1 ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus secara langsung kepada para muridnya agar para murid mengetahui, memahami, mengerti apa sih yang sesungguhnya yang akan terjadi ketika Yesus naik ke surga. Oleh karena itu, maka kita mau melihat apa yang menjadi makna dari dasar Yesus naik ke surga. Yang pertama, kita mau melihat adalah melalui kenaikan Yesus ke surga, Yesus menyatakan kepada kita, menyatakan kepada dunia, menyatakan kepada seluruh alam semesta ini bahwa Yesus Kristus setara dengan Bapa. Karena pada masa itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang masuk, ada banyak pengajaran-pengajaran yang katakan Yesus itu hanya manusia biasa. Dia sama dengan kita. Hanya dia ditabiskan menjadi Allah waktu dia dibaptis. Tidak ada kata waktu dia dibaptis itu baru dihabiskan menjadi Allah. Tetapi pengajaran-pengajaran masuk seperti itu. Oh, Yesus itu hanya bayangan saja. Kealahannya hanya bayangan yang ada di dalam dirinya. Inilah beberapa pengajaran-pengajaran yang ada. Sehingga melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka dia mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus setara dengan Bapa. Dari mana kita tahu? Kita melihat di ayat 1. Dalam ayat 1 bagian B itu dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam terjemahan aslinya itu dikatakan begini, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Kamu harus percaya. Jadi kamu percaya kepada Allah, tapi juga kamu harus percaya kepadaku. Dalam pengertian ini kita mau melihat kata percaya. Percaya dalam ayat yang ke-1b ini, dia menggunakan bentuk dalam bahasa Yunaninya, bentuk kasusnya itu adalah present imperatif. Imperatif itu adalah kata perintah. Jadi percaya kepada Tuhan itu adalah bentuk perintah yang tidak boleh diabaikan, yang tidak boleh digeser oleh apapun. Percaya kepada Tuhan itu adalah bentuk perintah yang tidak boleh bergeser. Terus bentuk presentnya apa? Bentuk presentnya adalah secara terus menerus. Orang yang percaya kepada Allah, dia harus percaya secara terus menerus, tidak boleh bergeser dan tidak boleh digeserkan oleh apapun. Kemarin mengikuti cuplikan seminar yang dibuat oleh Gereja Ripo GRI. Iblis dalam Kejadian pasal 3 itu hanya menggeserkan sedikit saja dari perkataan Yesus. Iblis itu hanya menggeserkan sedikit saja. Dalam Kejadian pasal 2 nya dikatakan, jangan kamu sentuh buah itu. Kalau kamu menyentuhnya, kamu makannya, kamu akan mati. Tapi iblis geserkan sedikit, kamu tidak akan mati. Ingat, digeserkan sedikit saja, kamu tidak akan mati. Ternyata akibatnya apa? Menggeserkan sedikit firman Tuhan, akibatnya manusia jatuh di dalam
dosa. Hati-hati kita. Menggeserkan sedikit perkataan Allah bagi kita akan membawa kita jatuh di dalam dosa. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, ini adalah perintah yang tidak boleh digeserkan, yang tidak boleh diabaikan, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ayat ini dimulai dengan kata apa? Janganlah gelisah hatimu. Pertanyaannya bagi kita, kalau hati kita lagi kacau, kalau hati kita lagi galau, kalau hati kita lagi bermasalah, gimana rasa percaya kita kepada Allah? Apa sih yang membuat kita gelisah? Apa sih yang membuat hati kita kacau? Apa sih yang membuat hati kita galau? Apa sih yang membuat hati kita begitu berantakan? Yang pertama, bisa jadi karena sakit penyakit. Karena sakit penyakit kita nggak mengalami kunjung sembuh dan terus-menerus sakit, muncul pertanyaan dalam diri kita. Katanya Tuhan itu berkuasa. Kenapa saya nggak disembuhkan? Hatinya mulai kacau, hatinya mulai bermasalah. Mungkin hati kita juga kacau ketika kita menentukan masa depan kita. Aduh, saya punya masa depan, saya maunya seperti ini. Saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini. Ternyata Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Tuhan halaukan kita kepada bagian yang lain. Kita katakan, Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Sementara yang di sana tidak berdoa, Tuhan jawab doanya. Tuhan tahu tentang kita dan Tuhan tahu akan menempatkan kita di mana. Oleh karena itu, maka hendaknya kita harus betul-betul percaya kepada Allah, tidak bergeser apapun. Hati saya boleh kacau, hati saya boleh bermasalah, tapi keyakinan saya kepada Tuhan tidak boleh bermasalah. Bisa jadi hati kita juga bermasalah, hati kita juga kacau dan segalanya, gara-gara pasangan hidup tidak kunjung tiba. Tuhan, saya sudah siapkan segalanya, tinggal datang saja. Datang Jo, ini sudah siap semuanya Jo. Ini tidak datang juga, berdoa. Tahun ini raya ulang tahun, besok lagi raya ulang tahun, minggu tahun depan raya ulang tahun, tahun depan raya kemana? Ternyata tidak terjadi. Tuhan katakan apa? Kenapa engkau tidak berjaga-jaga? 1 jam saja, 1 jam saja. 1 jam bisa membuat kaki kita terpleset dan akhirnya kita tidak melihat rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suasana hati kita bisa membuat kita tidak melihat rencana Tuhan. Akhirnya apa? Keyakinan kita kepada Tuhan bergeser. Alkitab hari ini katakan, mau hatimu kacau, mau suasana batinmu tidak nyaman, mau suasana hatimu remuk, mau engkau tidak sembuh dari penyakitmu, mau jodohmu tidak datang, mau situasimu mengalami kesulitan, mau pekerjaanmu mengalami kesulitan, mau pendidikanmu mengalami kesulitan dan segalanya, tapi keyakinanmu kepada Tuhan tidak boleh bergeser. Yang lainnya bisa tidak kunjung tiba, yang lainnya bisa tidak kelihatan, tapi iman saya kepada Tuhan tidak boleh menjadi kabur. Iman saya kepada Tuhan tidak boleh bergeser. Karena iman saya kepada Tuhan bukan diukur dari sembuhnya saya. Iman saya kepada Tuhan bukan diukur karena datangnya pasangan hidup saya. Iman saya kepada Tuhan bukan diukur dengan segala pekerjaan yang ada. Itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Ingat bahwa dalam keadaan apapun, dalam sesulit apapun, iman kita tidak boleh bergeser dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang menarik dari bagian ini adalah Tuhan katakan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku. Alkitab katakan kita tidak boleh percaya kepada manusia. Tapi kalimat ini diucapkan oleh Yesus kepada para murid, percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kita ingin melihat siapa itu Yesus. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang begitu penting. Ketika Yesus katakan percaya kepada Allah, percaya juga kepada-Ku. Di dalam kalimat ini Yesus menempatkan dirinya, dia setara dengan Allah. Bagi orang Yahudi yang menyebut dirinya Allah, wajib dirajam dengan batu.
Tapi pada saat Yesus memberikan pengajaran, percaya kepada Allah dan percaya kepadaku, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan dia di depan. Mengapa? Ini bicara tentang otoritas ilahi yang ada di dalamnya. Karya Allah yang besar ada di dalamnya. Yesus Kristus setara dengan Allah. Sehingga dengan demikian kita melihat dalam doktrin kita mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Jadi ketika Yesus katakan percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, karena Yesus Kristus pribadi kedua dari Allah Trinitas. Di dalam tiap pribadi kedua dalam Allah Trinitas, maka kita menemukan peristiwa inkarnasi Yesus. Yesus menjadi manusia bukan karena perbuatan manusia. Yesus lahir ke dalam dunia bukan karena keinginan manusia. Alkitab dengan tegas mengatakan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian telah dimulai. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Ini setelah jelas sekali dikatakan di sana. Dalam kitab Mika, dalam kitab Yesaya dinubuatkan tentang kelahiran Mesias itu sendiri. Sehingga ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, Maria ini laki-laki kan? Dia seorang perempuan. Keturunan dari perempuan meremukkan kepala ular itu sendiri. Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa kata Maria? Jadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki. Aku ini hambamu. Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Terus perempuan yang pertama apa? Hawa. Apa yang Hawa katakan? Hawa tidak katakan apa? Tuhan sudah katakan dengan kami tidak boleh makan buah ini. Tapi Maria katakan, aku ini hambamu, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Maria seorang perempuan yang tahu melihat keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Dia hanyalah sebatas alat di tangan Tuhan, sarana di tangan Tuhan. Oleh karena itu maka di inkarnasi Yesus Kristus dikatakan anak yang kau kandung itu dari apa? Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tidak ada perpauran manusia di dalamnya. Murni pekerjaan Allah. Sehingga di dalam inkarnasi ini gereja merumuskan di dalam rumusan yang disebut dalam Konsili Kalsedon 451. Ini rumusan gereja. Kenapa gereja merumuskan rumusan ini? Mengingat gereja timur dengan gereja barat memiliki pemahaman yang tidak dapat menyatu, sementara pengajaran-pengajaran sesat merongrong gereja pada saat itu. Pengajaran-pengajaran para bidat berupaya untuk mengaburkan tentang natur Yesus itu sendiri. Para bidat berupaya untuk menghilangkan tentang kealahan di dalam Yesus, dan beberapa bidat mengupayakan tentang kemanusiaan yang dihilangkan di sana. Oleh karena itu gereja mengambil satu sikap, sehingga Konsili Kalsedon 451 gereja merumuskan tentang kedua natur yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu. Kedua natur yang ada dalam diri Yesus adalah mujizat terbesar yang ada di dalam dunia, dan ini adalah misteri ilahi yang Allah telah kerjakan di dalam manusia, di dalam dunia yang penuh dengan dosa itu sendiri. Sehingga di dalam Konsili Kalsedon dirumuskan Yesus Kristus memiliki dua natur. Dia memiliki natur Allah yang sejati, dia juga manusia yang sejati. Di dalam dua natur Yesus itu, dia tidak tercampur, dia tidak berubah, dia tidak terbagi, dia tidak terpisahkan. Jadi natur di dalam Yesus, sekalipun dia memiliki dua natur, natur Allah dan natur manusia, tetapi di dalam dua natur itu tidak tercampur, dua natur itu tidak berubah, dua natur itu tidak
kedua natur itu tidak terpisahkan. Sehingga dengan demikian, maka kedua natur itu masing-masing memiliki sifatnya sendiri-sendiri. Tetapi mereka tidak saling keterpisahan, tidak saling ketercampuran, tidak saling keterbagian satu dengan yang lain. Dan disinilah kita menemukan nilai keilahian yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu di YouTube itu seorang biara yang berpindah keyakinan imannya dikatakan Yesus itu diakui sebagai Tuhan oleh orang Kristen tahun 451. Itu bukan baru diakui. Gereja harus memiliki sikap, gereja harus memiliki rumusan, gereja harus memiliki konsep untuk melawan para bidat itu sendiri. Sehingga terjadilah rumusan dalam konsili Chalcedon itu sendiri, bahwa Yesus Kristus yang tidak tercampur, Yesus Kristus yang tidak berubah, dia tidak terbagi dan dia tidak terpisah, tapi dia saling menempati dan dia berdiam secara bersama-sama dan tidak saling melemahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita mau melihat bahwa ketika Yesus katakan percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus, karena Yesus adalah Allah yang sejati. Yesus adalah Allah yang sejati dan dia juga manusia yang sejati yang ada di dalam dunia. Dan ketika Yesus menekankan kepercayaan, percaya kepada Allah, percaya kepadaku, bukan mengarahkan percaya kepada manusia, tapi meletakkan keyakinan iman, meletakkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus yang dia adalah penguasa dari alam semesta itu sendiri. Dalam struktur teologi selalu dibuat bahwa Allah dalam bentuk strukturnya menunjukkan kepada bentuk pribadi, yang di dalam bentuk pribadinya kita mengenal pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Jadi dalam mengenal pribadi-pribadi ini, maka kita menemukan nilai Trinitas yang melekat di dalamnya. Dan inilah menjadi inti dari pengajaran gereja-gereja masa kini. Sehingga ketika Yesus naik ke sorga, Yesus naik dalam bentuk raga, bukan dalam bentuk roh. Yesus naik ke sorga dalam bentuk raga. Tubuhnya naik ke sorga. Tubuhnya yang terpaku, tubuhnya yang tertikam, tubuhnya yang terlilit dengan kain kafan dalam kematiannya. Tubuh itulah yang bangkit dan tubuh itulah yang naik ke sorga. Sehingga kenaikan Yesus ke sorga bukan kenaikan dalam roh, tetapi kenaikan Yesus ke sorga naik dalam bentuk apa? Raga. Karena Yesus naik ke sorga dalam bentuk raga dan disaksikan oleh semua banyak orang, dan dunia menyatakan bahwa raga ini naik ke sorga. Dan raga yang naik ke sorga menyatakan kepada manusia, menyatakan kepada dunia bahwa tubuh Kristus tidak dapat dibelenggu oleh tanah liat. Tubuh Yesus tidak dapat hancur oleh tanah liat, karena tubuh Kristus bukan terbuat dari apa? Debu tanah. Tapi dia adalah natur dari Allah itu sendiri, bentuk fisik dari Allah itu sendiri. Sehingga di dalam teologianya Paulus katakan bahwa jemaat Tuhan ini adalah tubuh dari Kristus, dia adalah raga. Dari bagian ini kita belajar bahwa ketika Yesus katakan percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, karena dia adalah Allah yang sejati. Yang kedua, kita mau melihat dari bagian ini. Yang kedua, dalam bagian ini dikatakan bahwa kenaikan Yesus ke surga menyatakan adalah pengharapan disediakan bagi orang yang percaya. Tuhan memberikan pengharapan. Apa sih pengharapan yang Tuhan berikan? Ayat yang kedua A. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di dalam terjemahan Alkitab atau di dalam tulisan yang kita baca ayat 2 dan ayat 3, maka kata tempat di sana muncul 5 kali yang diulangi secara berulang-ulang dalam 2 ayat sekaligus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa surga bukanlah kondisi.
Sorga bukanlah angan-angan. Sorga bukanlah bayangan-bayangan. Tapi sorga adalah nyata. Sorga nyata. Sorga bukan bayangan, tapi sorga adalah nyata. Kalau di TikTok selalu dikatakan sorga itu hanya khayalan bagi orang-orang yang tidak kuat dengan penderitaan. Bayangkan di TikTok itu bahwa sorga itu hanya khayalan dari orang-orang yang ingin mengingkari penderitaan dan segalanya. Sehingga selalu dikatakan sorga, sorga, sorga. Supaya perasaannya terangkat dan dia tidak lagi melihat pada penderitaan, tapi perasaannya mulai terangkat. Alkitab tidak berbicara seperti itu. Tapi Alkitab berbicara sorga itu berbicara tentang tempat. Maka Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti sorga adalah rumah dari Bapak itu sendiri. Sorga adalah tempat di mana Bapa itu ada. Sorga adalah tempat di mana Allah bertahta di dalamnya. Maka dikatakan bahwa kenaikan Yesus ke sorga menyatakan pengharapan bahwa penderitaan tidak akan dapat membelenggu kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Penderitaan tidak dapat membelenggu kemuliaan yang Allah berikan bagi kita. Karena kemuliaannya bukan berbicara tentang kemuliaan dunia, tapi kemuliaannya berbicara tentang surga yang penuh dengan kemuliaan. Dikatakan banyak tempat. Sehingga dengan demikian maka kenaikan Yesus ke surga memberikan jaminan, memberikan kepastian bahwa adanya tempat bagi saudara dan saya. Dan tempat itu disediakan bagi mereka yang percaya. Tempat itu disediakan bagi mereka yang tidak khawatir. Tempat itu disediakan bagi mereka yang tidak bimbang. Dan tempat itu disediakan bagi mereka yang secara terus-menerus meletakkan keyakinannya, meletakkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang mau kita belajar? Dengan demikian kita diingatkan, jangan pernah bergeser dari keyakinan iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah bergeser oleh karena ada tawaran-tawaran yang membuat iman kita menyimpang. Jangan pernah bergeser. Karena ketika kita bergeser, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan apa? Kerajaan surga. Jangan hanya terpesona karena kumisnya yang bagus. Jangan karena terpedaya oleh karena tubuhnya atletis. Jangan karena terpedaya oleh karena penampilan fisiknya yang aduh. Tetapi hendaknya kita selalu terpesona kepada Yesus dan selalu kagum kepada Yesus di dalam hidup kita. Kalau itu diisi di dalam hati saya, hati saudara, maka kita tidak akan pernah tergeser oleh apapun. Bentuk fisik itu bisa berubah. Karena tubuh selalu menggunakan kata skema dan sketsa. Skema dan sketsa itu adalah bentuk perubahan yang akan kita ada di dalam hidup. Skema tidak bisa tetap, tapi sketsanya bisa berubah-ubah oleh karena faktor usia dan segala. Tetapi iman kita bukan pada skema dan sketsa, tapi iman kita kepada kepastian. Sehingga dengan demikian maka kenaikan Yesus ke surga memberikan pengharapan. Ketiga, kita mau melihat kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa dia berasal dari surga. Dia adalah makhluk surga. Dia datang dari surga dan dia kembali ke surga karena tempatnya hanya ada di surga. Jadi kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa Yesus Kristus makhluk dari surga. Yesus Kristus datang dari surga, maka dia harus kembali ke surga. Ada satu kalimat yang menarik di sana dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat ketiga kata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat, agar tempat setelah aku sediakan di sana aku akan kembali. Pergi dan kembali. Dua kata ini menjadi kata yang begitu penting. Kalau kata hanya pergi dan tidak kembali, berarti belum tentu itu tempatnya yang pasti. Tapi katakan dia pergi dan kembali dan membawa lagi ke tempat itu.
Sehingga dengan demikian, maka dari dua kata ini kita menemukan Kristus yang pergi ke surga. Dia kembali dari surga untuk menjemput saudara dan saya. Betapa luar biasanya kita, yang menjemput kita adalah apa? Pribadi dari surga. Baru kita dijemput pakai Honda Jazz aja senang, ya toh? Baru kita dijemput pakai Range Rover, kita senang. Kita dijemput pakai Alphard, senang. Apalagi yang jemput ini apa? Orang dari surga yang jemput kita. Kalau orang yang dari surga menjemput kita, nilai kita apa? Kita orang yang istimewa. Karena yang menjemput kita adalah orang dari surga. Oleh karena itu maka Yesus katakan, aku pergi ke sana menjadi tempat dan aku akan kembali. Kata kembali ini menunjukkan apa? Kristus yang naik ke surga dalam bentuk raga dan dia kembali dalam bentuk raga karena Yesus Kristus mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang selalu bersekutu bersama dengan umatnya. Dia naik ke surga dalam bentuk raga dan dia akan menjemput kita dalam bentuk raga karena dia ingin bersekutu bersama saudara dan saya, dan kita adalah tubuh dari Kristus itu sendiri. Dan kalau tubuh Kristus berarti dia nampak dan nyata. Sehingga jangan mau terprovokasi dengan kalimat-kalimat yang akhirnya tidak dalam bentuk raga. Hari Minggu kemarin Ibu Pendeta Eme katakan sekarang ini ada pengajaran biasa. Cukup percaya kepada Yesus. Tidak perlu datang ke gereja. Karena ke gereja itu hanya bentuk fisik. Kita cukup saja percaya kepada Yesus. Dalam hati kita percaya kepada Yesus, sudah cukup. Tidak perlu lagi datang ke gereja. Karena kalau kamu datang ke gereja, kamu akan mengalami keboros. Biaya Grab, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Belum lagi nanti ada acara ini, ada acara ini, pengeluaran banyak. Sehingga beberapa kelompok ini mengajarkan tidak perlu ke gereja itu bentuk fisik. Dan Allah itu roh dan kita hanya bersekutu dengan roh. Sehingga sekarang ini banyak orang terpapar dengan virus ini. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang dari bentuk raga. Kristus datang ke dalam dunia itu bentuk raga. Ketika Yesus katakan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, kita adalah tubuh dalam bentuk raga. Dan di atas pengakuan Petrus katakan, siapa? Engkau adalah apa? Mesias. Atas pengakuan ini Yesus katakan, aku akan mendirikan gerejaku di atas pengakuan ini. Berarti menandakan apa? Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan harus ibadah dalam apa? Ibadah dalam raga. Kenapa kita harus beribadah dalam raga? Panggilan gereja, trilogi panggilan gereja, diakonia, koinonia, dan maturia harus mengikat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Yesus datang menjemput kita dalam raga dan kita akan diangkat oleh Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita mau melihat bahwa Yesus yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita karena dia ingin bersekutu bersama dengan saudara dan saya yang percaya kepadanya, yang tidak tergeser oleh apapun. Yang terakhir, keempat, dikatakan di sana adalah kenaikan Yesus ke surga menyatakan dia satu-satunya perantara untuk bisa kepada Bapa. Dalam ayat yang ke-6, akulah jalan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus Kristus satu-satunya perantara untuk bisa sampai kepada Bapa. Di luar sana tidak ada perantara. Kalau jalan ke Roma banyak, bisa naik kapal, bisa naik pesawat, bisa juga naik sepeda. Karena ada orang sekarang ke Eropa juga naik sepeda kan dari Indonesia. Yang penting bagaimana caranya nanti di Eropa berfoto dengan sepedanya sudah nyampe di Eropa. Tetapi untuk datang kepada Bapa tidak bisa pakai Grab, tidak ada aplikasi Grab. Tetapi Alkitab memberikan panduan yang begitu menarik. Yesus
yang menjadi perantara kepada Bapa. William Hendrickson mengatakan seperti ini. Ketika Yesus katakan akulah jalan, menunjukkan Dia sendiri telah memberi dirinya, membuka dirinya untuk manusia bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Karena tidak ada seorang pun yang bisa bersekutu dengan Bapa kalau Yesus tidak dapat memberi. Dr. Bambang Nursena katakan apa? Yesus Kristus itulah tabut Allah itu. Ketika dalam perjanjian lama orang menyentuh tabut Allah, orang mati. Tetapi dalam konteks Yesus Kristus, orang harus berjumpa dengan Yesus dan harus menyatu di dalamnya, dan Kristus menyatu di dalam diri kita. Dan kematian dimatikan karena kita telah menyatu dengan Kristus. Karena Kristus telah mengalahkan kematian, dan kematian tidak dapat membelenggu kita. Sehingga Dia adalah tabernakel itu sendiri yang telah membuka dirinya, dan orang datang kepadanya hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar sana tidak ada. Bahkan William Hendrickson juga mengatakan bahwa Dia sendiri mengajarkan jalan itu karena Dia sendiri yang jalan itu sendiri. Dia mengajarkan jalan itu karena Dia sendiri yang adalah jalan itu sendiri. Jalan untuk apa? Dalam konteks perjanjian lama, orang kalau membawa korban persembahan harus melewati imam. Dan hanya imam di bait suci, di bait tempat kudus itu dengan korban persembahan. Orang yang berdosa harus membawa 2 korban persembahan. 2 ekor anak domba. 1 dipersembahkan kepada Allah, 1 nanti dilepaskan. Dengan kata lain, ketika korban itu mau dipersembahkan, maka orang yang berdosa itu letakkan tangannya di atas kepala domba yang akan dikorbankan, tangan satunya di atas kepala domba yang hidup. Jadi tangannya kita kembali. Dengan demikian, maka tertransfer kesalahan, dosa dan pelanggarannya itu tertransfer. Jadi dengan dikorbankan anak domba itu dan dilahap oleh api habis, mati semuanya dan dosanya dihapus. Dengan sejauh-jauhnya domba yang hidup ini lari, maka digambarkan sejauh-jauh itulah dosa itu selesai dari orang itu. Sehingga di dalam konteks perjanjian lama itu harus melalui ini. Tetapi di dalam konteks perjanjian baru, Ibrani katakan apa? Yesus imam besar itu sendiri. Dia mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, sebagaimana Louis Berkot tadi katakan bahwa melalui korban Kristus menjadi sempurna karena Dia korban kudus yang mempersembahkan dirinya kepada Allah. Dan ketika Yesus katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup itu sendiri, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita yang berdosa harus mengenakan kebenaran Kristus di dalam diri kita, supaya kita mengalami penebusan oleh darah Kristus. Kita yang berdosa harus mengenakan Kristus di dalam diri kita. Kita harus mengenakan Kristus di dalam diri. Kebenaran Kristus itu ditanam di dalam diri kita. Supaya apa? Kebenaran yang ada di dalam diri kita sekarang bukan karena kebenaran karena perbuatan kita, tapi kebenaran yang ada dalam diri kita, kebenaran oleh karena Kristus yang benar itu telah ditanamkan di dalam diri kita. Karena kebenaran itu telah ditanamkan di dalam diri kita, tidak ada yang bisa mencabut kebenaran. Roma katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan, kelaparan, ketelanjangan kita, karena kebenaran itu telah ditanam di dalam diri kita. Dengan demikian kita melihat dari bagian firman Tuhan. Apa nilai teologianya dari kenaikan Tuhan Yesus berdasarkan Injil Yohanes ini? Yang pertama, makna secara teologis dari Injil Yohanes ini dari kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah Yesus Kristus adalah Allah yang sejati yang datang dari surga dan kembali ke surga. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Dia datang dari surga dan Dia kembali ke surga. Karena surga tempatnya. Oleh karena itu, maka ketika Dia ada di dunia ini, Dia membuka jalan bagi kita, membuka akses bagi kita, menyampaikan jalan itu kepada kita. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kita dapat sampai ke sana.
Yang kedua, kita mau melihat kenaikan Yesus ke surga menjanjikan satu pengharapan dari kehidupan yang baru. Apa kehidupan yang baru? Hidup yang tidak dibelenggu oleh kuasa dosa. Kehidupan yang baru yang Allah sediakan itu ketika kita ada di surga. Tapi ketika kita ada di bumi, Allah menjanjikan apa? Roh Kudus diberikan kepada kita. Maka oleh pimpinan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, membawa kita untuk memuliakan Kristus. Jadi kalau saudara dan saya memiliki Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka kita memuliakan Kristus. Kalau ada di dalam diri kita tidak suka memuliakan Kristus, jangan-jangan bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Karena Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya akan membawa dia untuk memuliakan Kristus. Dan yang terakhir dalam makna teologisnya adalah kenaikan Kristus ke surga, mengakhiri segala penderitaan yang ada di dalam diri kita dan mendatangkan kemuliaan kepada kita dan kemenangan yang ada di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian maka kita katakan orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah menang karena kebenaran Kristus ditanamkan di dalam dirinya, sehingga dia tidak lagi diperdaya oleh ilah zaman ini. Dengan demikian maka kita mau belajar oleh karya Kristus, saudara dan saya ada di dalam, dan oleh karya Kristus kita dapat memuliakan Kristus. Tuhan, saya mengajak kita membersihkan dengan cara merendahkan diri, dengan mengevaluasi diri kita dalam apa yang terjadi dengan kita. Apa yang terjadi dengan iman? Apa yang terjadi dengan pengenalan kita akan Yesus? Apa yang terjadi dengan kepercayaan kita? Dan bagaimana diri kita dalam itu? Apakah mencari keberkenanan Tuhan menjadi tujuan hidup yang satu-satunya ada di dalam hidup? Keberkenanan kepada Allah menjadi fokus hidup. Mari kita koreksi diri kita melalui karya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia ingin memastikan dalam diri kita sendiri kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jangan diganggu oleh karena perasaan kita. Jangan diganggu oleh karena kecemasan kita. Jangan diganggu oleh karena kekhawatiran. Jangan diganggu oleh karena gelisah. Karena itu hanyalah dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita dan menjauhkan kita dari kasih Kristus. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, percaya kepada Yesus harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh bergeser. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, bukakan diri hatimu kepada Tuhan, dan minta Dia untuk memimpin seluruh hidup. Bapak di surga terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman kami. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami. Dengan kuat kuasa dan kasih karunia, Allah pimpin kami untuk memuliakan Dia, untuk menyenangkan itu dan untuk mempermuliakan. Oleh karena itu, kasihanlah kami di tempat ini, layakkanlah kami di tempat ini, berkenankan kami di tempat ini, agar kami memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kepada yang bertugas dipersilakan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Kami panjatkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan dan mari kita angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup. Kekuatan di jiwa
kehendak kami hanya tertuju untuk memuliakan Engkau Bapa. Oleh karena pertolongan Roh Kudus yang diberikan bagi kami untuk memuliakan Kristus. Hari ini kami berdoa untuk hukuman. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong hamba-Mu. Jika Tuhan berkehendak, maka pada hari Minggu tanggal 20 hamba-Mu akan kembali ke Medan di dalam penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati dalam perjalanan. Tuhan tibakan di sana bertemu dengan keluarga Parisal di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk keluarga anak-anak yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Pak Silaban dengan usaha pekerjaan yang ada. Kiranya Allah yang menolong, kiranya Allah yang membimbing, agar keluarga ini semakin mengalami Tuhan secara pribadi. Bahkan kami berdoa untuk sangat saudara, cucu, keponakan, bahkan famili yang bersama-sama dengan keluarga Pak Silaban. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati mereka ya Tuhan. Dalam setiap usaha yang mereka kerjakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan seluruh jemaat, Tuhan pimpin jemaat-Mu ya Tuhan, agar jemaat Geniusan tiap-tiap hari mau memuliakan Kristus di dalam seluruh hidup. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar setiap yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, karena Engkau yang menyertai dan memelihara mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menyambut dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Kiranya iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh dan semakin setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.